gitu Pak. Saya saat meditasi, saya visualisasikan uang 1 juta itu akhirnya gini, alah terserah yang maha kuasa lah, yang penting saya visualisasikan uang 100 juta gitu buat beli mobil. Pak, di bulan 10 saya dapat uang 100 juta Pak. Wah, 100 juta persis Pak, seperti apa yang saya itu visualisasikan. bukan uang kecil loh Mbak Mita. Bisa dapat Bukan, dari mana? ada Pak. Halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Tentu sehat dan bahagia selalu kami harapkan. Dan kembali hadir malam hari ini perbincangan untuk membagikan kisah-kisah inspiratif dari keluarga Rumah Sehat Nuswantara. Nah, kali ini ada seorang keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang berada di seberang lautan sana. Ya, kali ini kita akan menuju ke Korea. Di sana sudah ada Mbak Mita yang luar biasa kisah yang akan dibagikan kesempatan kali ini. Betapa keberlimpahan selalu menyelimuti dan juga didapatkan karena rajin dan tekun menjalani sadar nafas. Baik, segera kita jumpai. Halo, apa kabar Mbak Mita? Halo Pak Aksan, baik, kabar baik dari saya. Bapak apa kabar? Ya, kabar baik juga saya. Mbak Mita ini asli dari Banyuwangi ya, dan sekarang berkarya di Korea Selatan ya. Oh iya benar. Selamat ya, luar biasa. Terima Ya, kasih. kemarin saya membaca testimoni yang dibagikan di grup, luar biasa ya, betapa keberlimpahan itu terus mendatangi ya. Jadi kalau energi itu rupanya memang bekerja seperti itu ya. Orang kalau dalam vibrasi yang bagus dan ketika dia beruntung, maka keberuntungan itu akan terus berdatangan begitu. Nah, sebaliknya ketika berada pada vibrasi rendah, ditimpa kesialan, kemalangan, masalah itu juga datang bertubi-tubi. Seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, bagaimana sebelum menceritakan tentang apa saja nih yang didapat, apa saja yang dinikmati dari keberlimpahan itu, bagaimana Mbak Mita menjaga vibrasi itu tetap dalam vibrasi tinggi, Mbak Mita? Kalau saya sih masalah itu pastilah Pak ya, pasti ada. Tuh. Karena kalau saya berpikir gini, kita itu bisa naik level karena ada masalah itu. Tapi kita tidak fokus sama masalahnya. Biasanya kan kalau orang ada masalah itu fokus sama masalahnya, kok gini sih, ada masalah ini belum selesai, ada lagi yang ini gitu. Kalau saya gini, ketika ada masalah, bagaimana saya mengatasinya gitu. Jadi fokus sama solusinya gitu, untuk menjaga vibrasi. Karena Ya, ketika kita dihimpit atau didera masalah yang berdatangan, itu kan kita harus bisa menyikapi ya. Nah, menyikapi ini sebenarnya kunci dari menjaga vibrasi itu. Nah, bagaimana biasanya Mbak Mita menyikapi masalah-masalah yang datang? Semua ini sedang berlalu gitu Pak. Jadi ya iya, semua ini sedang berlalu. Ya udah, jalani aja. Jalani aja, yang penting kita tidak lari dari masalah. Kita menghadapi, terus solusi, kita cari solusi, bukan justru gini yang tadi saya bilang, bukan justru fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusinya, jadi lebih semangat lagi. Nah, kalau kita fokus sama solusinya, akan banyak ide-ide kreatif yang datang. Mantap ya. Selesai. Jadi semuanya sudah terjadi. Jadi kalau kata Bang El, semua baik. Itu dua kata sakti yang bisa menetralisir kondisi-kondisi emosi yang tidak nyaman, yang merusak pikiran, merusak perasaan dan seterusnya ya. Dan tentu untuk menetralisir itu, untuk menjaga vibrasi itu dengan sadar nafas ya Mbak Mita ya.
meditasi, sadar nafas, sama juga membatasi gimana ya Pak, menjaga diri kita, menjaga diri kita lah dari pergaulan-pergaulan. Pastinya kan setiap orang itu kesadarannya berbeda-beda. Kemarin cerita tentang renovasi rumah itu, gimana itu ceritanya Mbak Mita? Renovasi rumah itu sebelum saya berangkat ke Korea kan saya beli rumah. Nah, rumah itu udah jadi rumah, jadi kan tinggal direnovasi gitu. Belum ada dapurnya Pak, belum punya dapur ceritanya gitu. Terus saya tinggal ke Korea, nah berhubung di Korea kan kita punya penghasilan gitu. Jadi apa yang sekiranya harus dibenahi, ya itu yang harus dibenahi gitu kan. Tapi ada beberapa masalah seperti karena saya tidak bisa lihat langsung ke lapangan gitu. Jadi apa yang saya mau pun ketika saya menyampaikan kan tidak semua orang itu bisa menerima penjelasan kita, apa yang kita sampaikan kan tidak langsung paham gitu. Oh, yang diminta gini, apalagi jauh cuma lewat HP kita bilang gitu kan. Di rumah cuma ada orang tua gitu. Nah, ada beberapa gimana ya Pak, berkah lah yang luar biasa di situ. Yang membuka kesadaran saya juga gini. Ketika saya menyampaikan, ternyata apa yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan hasilnya. Jadi di sini tuh marah Pak. Udah bayar, kita kan bayar tenaga juga gitu kan Pak. Bayar tenaga, beli materialnya. Nah, ternyata jadinya itu nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Itu pun terus yang Pak tukangnya, saya bilang ini nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Justru Pak tukangnya itu bilang, apalagi Pak tukangnya itu masih adiknya ibu gitu kan, jadi udah nggak enaknya juga. Terus yang ngawasin kan bapak gitu, bapak juga kondisinya kurang sehat gitu kan. Nah, bapak kondisinya juga kurang sehat waktu itu. Si om saya sama bapak lebih baik diginikan aja gitu kan, ini nanti bisa temboknya ini nanti bisa lebih kelihatan luas gitu. Tapi kan kalau saya kan punya bayangan lain ke depannya itu bagaimana ini rumah mau dibikin seperti apa gitu kan, punya planning lain gitu. Tapi ya udahlah, daripada nanti malah bikin rame terus marah gitu kan, itu terus bapak juga kepikiran, apalagi bapak lagi sakit kan gitu. Nah, di situ saya gini, meditasi. Saya sebelum meditasi tuh gini, semut di dalam tanah pun tahu bahasa Tuhan, ya kan Kak. Jadi ketika saya itu tidak menjelaskan, menyampaikan apa yang saya inginkan, tapi mereka tidak mengerti, tidak paham, ya udah saya bicara aja sama Tuhan, saya ikuti kehendak Tuhan. Akhirnya saya meditasi sadar nafas, itu saya fokuskan ke rumah, saya sinari rumah saya. Yang penting mereka semua yang bekerja sehat, diberi kelancaran gitu, saya gitu. Nah, di situ dalam proses pembangunan, selama proses pembangunan, semua yang saya inginkan itu ya cuma saya sampaikan melalui meditasi saya. Di situ saya nggak bilang apa-apa Pak. Ketika saya udah tahu itu, bapak saya pun juga stres, tambah drop kondisinya. Ya udah, saya nggak bilang apa-apa, terserah bapak saya, terserah Pak tukang nanti gimana. Yang penting kalau seandainya ada ketidakcocokan, besok ketika pulang saya rubah lagi, saya gitu kan. Ternyata Pak, ada keajaiban di situ. Yang saya inginkan, saya ingin satu itu nanti sebelah timur ditutup tembok sampai atas. Nah, saya pengen lagi satu gitu kan, di bagian ruang tengah itu kan ada taman gitu, taman terbuka. Saya ingin atapnya itu dikasih atap kayak kayak kaca gitu, dan itu sliding gitu, bisa dibuka tutup. Itu memakan banyak biaya, juga banyak waktu Pak gitu kan. Nah, yang untuk proses dapur ini udah hampir selesai gitu, bapak saya telepon, ini yang sebelah timur bapak tutup dindingnya sampai atas gitu. Ya saya nggak ngomong, daripada nanti mereka
mereka itu pusing gitu kan, mereka pusing, bapak saya tambah stres, ternyata bapak saya itu ide dimasukkan ke bapak saya, sama yang Luar maha kuasa itu biasa. diberikan ke bapak Surprise saya banget ya. tanpa saya, iya, tanpa saya harus ngomong gitu. Terus kayu-kayunya pun gini, ini bagian sini, justru mereka itu memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan pada Tuhan gitu. Nah, ini yang atap sliding ini kan mahal, Pak. Mahal. Bapak saya itu kalau bicara untuk pengeluaran buat renov rumah dan sebagainya, kalau bisa itu yang seminimal mungkin. Jangan mahal-mahal gitu kan. Gitu. Tapi kan itu itu menurut gitu kebutuhan gitu loh buat saya gitu. Karena pas waktu hujan pokoknya ada lah gitu kan, itu menurut saya itu memang harus ditutup gitu kan, apalagi rumah saya dekat sawah gitu, jadi banyak nyamuk ketika musim penghujan gitu. Nah itu Pak, saya nggak bisa ngomong Pak, karena saya itu tahu harganya. Saya pernah tanya gitu kan, saya tanya harganya itu sekitar 48 juta, 43 sampai 48 juta, itu hanya tutupnya itu, kanopinya itu kan. Nah, saya nggak berani ngomong Pak, saya nggak berani ngomong. Ya udah, saya ngomong sama Tuhan saat meditasi, saat nafas itu saya ngomong sama Tuhan. Nah, itu ide masukkan ke suami saya. Dan bapak saya ini kalau udah suami saya ngomong berarti itu yang terbaik, bukan hanya sebatas keinginan saya. Ya itu terrealisasi di situ. Gitu. Jadi pas proses renovasi itu benar-benar banyak keajaiban menurut saya. Tanpa saya harus ngomong, mereka tahu gitu. Ya bukan saya lah, saya gitu. Bukan saya gitu. Saya bilang itu bukan saya, karena bukan saya gitu. Semua kehendaknya saya gitu. Oh iya. Jadi tadi setelah proses renovasi rumah hampir selesai, terus saya berpikir, kan tidak selamanya saya itu di sini, tidak selamanya kita juga mendapatkan gimana ya, yang namanya rezeki itu kan kita kan juga nggak bisa memastikan kita nanti apa akan down, apa akan terus naik terus. Tapi yang namanya hidup itu kan pasti naik turun ya Pak, gitu kan. Jadi selagi masih ada kesempatan saya, selagi saya masih ada kesempatan berkarya di sini, gitu. Jadi saya manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, gitu kan. Apa ya yang kurang, gitu, kebutuhan saya, gitu. Saya berpikir, oh iya, saya belum punya mobil, gitu. Terus suami bilang, uang mana lagi? Gitu. Uang mana lagi yang mau buat beli? Padahal duit sedang tidak pegang ya? Tidak ada uang sama sekali. Adapun uang itu cuma cukup nanti buat akhir bulan kita nutup pelunasan di bank gitu kan, pelunasan pinjaman di bank gitu di akhir bulan September gitu. Terus suami saya bilangnya, terus uang mana lagi? Nggak tahu. Yang maha kuasa itu maha kaya loh. Saya bilang gitu. Bukan semua ini bukan karena saya. Kalau beliau berkehendak, apa sih yang nggak bisa terjadi? Saya gitu ke suami saya. Memang saya bilang seperti itu. Gitu. Ya udah, saya bilang gitu. Tapi setelah itu ya berpikir, uang yang mana ya? Yang mau buat beli mobil gitu. Padahal sekarang Agustus, September, Oktober, November itu tinggal 3 bulan. Sama sekali nggak pegang uang gitu. Gitu ya udah, terus pas kan ada program RSN setiap jam 12, kalau di Korea jam 12, pas jam 12, kalau di Indonesia jam 10 pagi. Itu kita meditasi sadar nafas keberlimpahan. Ya, jadi saya ikut di situ. Gitu. Nah, di situ Pak, lucunya gini Pak. Saya kan Pak di grup itu disarankan membayangkan gimana uang gitu kan Pak. Ya kita bayangkan uang gitu. Kita sedang
memangku uang itu kan gitu, kita rasakan lah dan sebagainya gitu. Itu seperti saran, seperti yang dikatakan di grup gitu kan, seperti yang disampaikan, iyalah saya belajar di situ gitu. Saya belajar di situ ya. Nah, saya Pak, yang saya ini saya visualisasikan saya sedang memegang uang 100 juta. Iya, saya punya uang 100 juta. Dan terasa nyata sekali. Iya, Pak. Rasa nyata. Ya udah saya rasakan gitu. Saya rasakan, saya nikmati. Nah, di tengah-tengah ketika meditasi kayak gini, kan kita harus tahu tujuan uang itu. Uang itu kan energi, Pak. Gitu kan. Uang itu energi. Nah, tujuannya buat apa? Gitu kan. Nah, saya bilang, nah saya buat beli mobil gitu. Saya buat beli mobil dan saya rasakan kebahagiaan saya mampu buat mobil. Ada pertanyaan lagi ketika meditasi itu. Emangnya uang 100 juta itu cukup buat beli mobil? Gitu. Cuma itu cukup buat beli mobil baru lagi. Gitu, ambil di showroom lagi, gitu kan. Nah, gitu Pak. Saya saat meditasi, saya visualisasikan uang 1 juta itu akhirnya gini, alah, terserah yang maha kuasa lah. Yang penting saya visualisasikan uang 100 juta gitu buat beli mobil. Pak, di bulan 10 saya dapat uang 100 juta, Pak. Wow. 100 juta, persis Pak, seperti apa yang saya visualisasikan. Itu bukan uang kecil loh Mbak Mita. Bisa dapat dari mana? Ada Pak. Ada yang arisan lah gitu. Terus ada juga dulu kakak saya mau beli tanah gitu kan, kita memang saling bantu siapa dulu yang ada gitu, kalau keluarga gitu kan, keluarga ini. Kebetulan kakak waktu itu ada uang separuh, pengen beli tanah, uangnya kurang gitu, kurang separuh, saya tambahin beberapa tahun yang lalu gitu kan, beberapa tahun yang lalu. Nah, kebetulan pas tahun itu bulan 10 itu beliau ada gitu kan. Jadi ketika saya ada keinginan, suami saya cerita kita pengen beli mobil gitu bulan 11 gitu, beliau bantu. Jadi ada uang di situ ternyata yang tidak saya. Dan uang itu ada sebelum bulan 11 ya, lebih cepat dari yang diinginkan. Lebih cepat dari yang saya inginkan gitu. Bulan 10 bener uang 100 juta itu loh Pak yang saya terima. Bulat, bentuknya 100 juta ya nominalnya. Iya. Luar biasa. Oke, waduh, terima kasih Mbak Mita ya. Masih terus rajin dan telaten sadar napas ya. Iya, masih Pak. Selain di jadwal rutin, apakah ada lagi Mbak Mita di luar itu? Kalau saya memang sebelum ikut RSN gitu, saya memang udah ikut meditasi. Nggak pernah sih sampai sekarang juga gitu. Saya punya seorang guru juga membimbing. Ngomong-ngomong, gimana dulu ceritanya bisa gabung ke RSN? Biasanya kan saya sambil kerja itu kan dengerin musik, dengerin musik, terus dengerin tentang dakwah lah, cerita kehidupan di YouTube. Kebetulan gitu, itu saya ada yang setelah iklan tiba-tiba ada video KL tentang sadar nafas. Disitulah itu saya bilang, bukan berarti saya itu meninggalkan apa yang guru saya ajarkan, tapi jika ini jalan yang terbaik untuk saya bisa mengenali diri saya lebih dalam, untuk bisa saya mengetahui apa potensi diri saya ikut program beliau. Ya udah, saya ikut. Akhirnya saya chat Pak. Itu mulai bulan Mei ya? Ya, bulan Mei 2023 saya chat Pak El di WhatsApp gitu. Saya bilang, Pak El, boleh saya ikut meditasi sadar nafas gitu? Boleh dong gitu. Pak El jawab gitu. Ya udah, akhirnya lanjut sampai sekarang gitu. Oke, mantap.